jamaah salat Jumat Masjid Al-Barokah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sampai dengan detik ini Allah masih memberikan kekuatan iman dan ketakwaan kita kepadanya, sehingga kita dengan ringan melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan ibadah salat Jumat pada kesempatan ini. Seiring rasa syukur kita kepada Allah, marilah sama-sama juga kita meningkatkan ketakwaan kita kepadanya dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi qudwah hasanah buat kita semua ketika kita menginginkan bahwa kelak kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memasuki tahun baru 2021, dan bagi seorang muslim tidak ada bedanya, tapi kita ambil baiknya bahwa kita sudah diingatkan bahwa jatah hidup kita berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Usia bertambah, tapi jatah hidup berkurang. Kita lihat usia anak-anak kita bertambah, makin besar, dan kita juga makin menua. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan yang Allah ciptakan sejak kita dalam kandungan sampai kemudian lahir menjadi anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan kemudian kematian pasti akan kita lalui, dan kemudian nanti kita melalui juga hari kebangkitan di mana kita akan dihadapkan pertanggungjawaban kita ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata 'izama fa kasawnal 'izama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian setelah itu
sungguh kamu pasti akan mati. Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengetahui tahapan kehidupan kita dan kemudian kelak akan mati dan kemudian mempertanggungjawabkan setiap amal kita di hadapan Allah, sekarang saatnya bekal-bekal itu kita persiapkan. Karena sejatinya Allah juga sudah mengingatkan kepada kita bahwa bekal itu adalah ibadah. Karena satu-satunya tugas kita diciptakan di muka bumi ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya ibadah dari tujuan penciptaanku kepadamu. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat bagaimana ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengungkapkan ada 5 tingkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, adanya alaqah, adanya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah adalah cinta, khudu', rendah diri, dan menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah melakukan ibadah kepada Allah, bagaimana hubungannya? Sudahkah itu begitu kuat kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau setiap orang ditimpa musibah, kita sangat lihat bagaimana mudahnya ia mengucapkan kalimatullah. Tapi kita lihat banyak orang-orang yang diberikan kesenangan tapi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang kedua adalah sibabah, kerinduan. Seperti halnya anak-anak sekarang, misalkan bapak terhadap istrinya begitu cinta, begitu sayang. Kata anak-anak sekarang disebutnya bucin. Kalau kemudian cinta kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah sudah menumbuhkan kerinduan, bagaimana ingin selalu bertemu dengan Allah. Selain kita mengisi ibadah-ibadah wajib, kita juga rindu bertemu dengan Allah ketika di tengah malam, ketika yang lain sedang terlelap tidur. Sudahkah itu melekat dalam diri kita? Kemudian yang ketiga, al-gharam, yaitu tidak bisa dipisahkan hubungan kita kepada Allah, tidak bisa dipisahkan. Setiap sendi kehidupan kita harus melekat ada Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Tidak hanya ketika berada di masjid, di majelis ta'lim, atau di majelis-majelis ilmu yang lainnya, akan tetapi di tempat kerja, di tempat bisnis, di tempat manapun hati kita ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah al-ishq,
yaitu rasa kekaguman kita kepada orang yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kehidupan kita di muka bumi ini, menjadikan kita hidup bersama orang-orang yang kita cintai. Sebagaimana firman Allah disebutkan, walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Sungguh kata Allah, aku telah menempatkanmu di atas muka bumi ini, dan Allah juga sudah menjamin hidup dan kehidupan antum semua, kita semua. Akan tetapi sedikit sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kekaguman itu datang dalam diri kita sehingga kita ingin selalu bertemu, ingin selalu memuji di hadapannya, ingin selalu mengungkapkan takbir, tasbih, tahmid, tahlil dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah mengosongkan hati kita khusus untuk yang kita cintai. Allah tidak ridho seandainya cinta kita berbagi. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk berbuat musyrik, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saatnya di hari yang baru, di tahun yang baru, perilaku-perilaku kita kalau tidak baru, maka kita dilindas oleh masa itu. Kita sudah tertinggal. Jadikan momen ini untuk terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah, hubungan yang baik dengan keluarga, lebih sayang terhadap pasangan-pasangan kita, lebih sayang terhadap anak-anak kita, didik mereka dengan pendidikan yang baik, pendidikan yang penuh dengan nilai-nilai keislaman, sehingga ketika kita meninggal dunia nanti masih ada yang mendoakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.